Ya, Pak Menteri, kalau saya lihat kan juga hari ini berada di mana, kemudian esok hari sudah beda daerah lagi, luar biasa, kemudian melakukan berbagai sidak-sidak di lapangan, termasuk juga tambang ilegal maupun juga sumur minyak rakyat gitu ya. Kalau dibilang belanja masalah, apa saja sih yang kemudian sudah didapat di lapangan, Pak Menteri? Gini, saya begitu masuk jadi Menteri SDM, itu nggak perlu ada belanja masalah. Oh. Karena masalah sudah banyak. Ngapain belanja masalah? Datang sendiri gitu ya. Orang belanja masalah itu kan belum tahu masalah. Masalah udah banyak. Jadi jangan juga kita melakukan kamuflase. Yang benar itu adalah mengidentifikasi masalah dengan penyelesaian mana yang menjadi skala prioritas. Nah, itu dengan dia. strategi-strategi yang seperti apa. Itu yang benar. Maka ketika kami pertama masuk di Kementerian SDM, yang saya lakukan itu lifting dulu. Lifting minyak dulu. Kenapa lifting minyak? Karena PNBP di kita itu ada dua. Ingat loh, pendapatan negara dari total 100%, itu PNBP-nya itu sekitar 10,5% dari sektor SDM. PPN, PPH itu bisa sampai dengan 15,5% akumulasi. Jadi total pendapatan negara per tahun dari kontribusi dari sektor SDM itu 15,5%. Jadi tidak main-main. Maka karena itu salah satu diantaranya lifting. Mbak tahu nggak? Lifting minyak kita pada tahun 96-97 itu sekitar 1,5 juta sampai 1,6 juta barel per day. Konsumsi kita baru 500.000 barel per day. Ekspor kita 1 juta barel. Kala itu. Dan 40% pendapatan negara itu dari sektor migas. Apa yang terjadi 2024? 2024 lifting kita turun terus tuh. Turun. Di 2024 lifting kita itu hanya mencapai 580.000 barel per day. Konsumsi kita sudah 1,5, 1,6 juta barel per day. Jadi kita itu impor sekarang 1 juta barel. Maka Pak Presiden Prabowo memerintahkan kepada saya, bagaimana caranya kamu menahan penurunan daripada lifting dan bila perlu menaikkan. Dan itu kan bukan pekerjaan jangan merosot terus gitu ya. Dan itu bukan pekerjaan yang gampang. Pasti. Beda dengan menanam, contoh mohon maaf, menanam padi, menanam apa itu jelas ya, 3 bulan, 6 bulan. Dan ini lifting ini orang melakukan eksplorasi 3 tahun, 5 tahun belum tentu dapat. Jadi dibutuhkan konsep tiba saat tiba akal. Maka apa yang terjadi? Target lifting kita di 2025 605.000 barel per day. Sekarang tahu nggak berapa? Sekarang lifting kita per hari sudah mencapai 608.000 barel per day. Wow. Jadi menahan tapi saya harus naikkan nih. Dan naiknya menukik itu Pak. Ya itu karena atas arahan Bapak Presiden dan tim yang kerja baik. Baik K3S maupun di SKK maupun di tim migas. Jadi kita kolaborasi. Itu dulu yang kita lakukan. Yang kedua apa? Penataan terhadap regulasi tambang. Regulasi tambang yang waktu saya masuk 1 tahun kemarin lah, saya kan Agustus dilantik. Itu kami melakukan perubahan kurang lebih sekitar 50 permen, Kepmen, termasuk PP. Tujuannya apa? Agar memberikan kepastian bagi teman-teman pengusaha dan kecepatan pelayanan. Dampaknya kemana? Ke pendapatan negara. Karena itu ke depan, kita kan kemarin ada melakukan revisi Undang-Undang Minerba. Selama ini tambang itu kan sebenarnya milik negara. Itu kan konsesi. Tapi apa yang terjadi? Itu dia. Sebagian izin tambang yang diberikan itu nggak dijalankan. Bahkan ada yang sengaja diperjualbelikan. Oh, salah gunakan. Mohon maaf, digadekan di bank. Nggak boleh. Jadi dengan undang-undang yang baru, tambang tidak menjalankan 5 tahun, 10 tahun, negara berhak atas nama undang-undang untuk melakukan evaluasi. Evaluasi ini termasuk dalamnya adalah pencabutan izin. Tinggal dilihat dari tingkat seberapa besar masalah yang dilakukan. Saat ini jadi eksekusinya bisa lebih mudah karena landasan payung hukumnya ada. Payung hukumnya ada. Namun yang saat ini peraturan menteri yang paling menarik dan menjadi bahasan adalah peraturan menteri nomor 14 tahun 2025 tentang tata kelola sumur minyak rakyat. Ini menarik Pak Menteri. Apa alasan Anda untuk kemudian mengeluarkan permen ini? Apakah hanya semata-mata untuk meningkatkan lifting dan juga pendapatan negara? Kami bahas usai jeda. Sesaat lagi tetap bersama kami di One on One.
Anda kembali bersama kami di One on One pemirsa dan masih bersama dengan saya saat ini Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Pak Menteri, kalau kita lihat permen yang saat ini sedang marak diperbincangkan itu adalah Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2025 tentang tata kelola dari sumur minyak rakyat. Kami penasaran Pak, apa yang kemudian melatar belakangi pembentukan dari permen ini dan membuat Anda seorang Menteri SDM memberi restu kepada rakyat masyarakat untuk bisa mengelola minyak? Jadi begini, kalau kita mau jujur, melihat sumur-sumur masyarakat ini, sesungguhnya ini sudah terjadi sejak zaman Belanda. Tuh. Tahun 50-an, 60-an, 70-an, 80-an. Pada masa pemerintahan yang lalu, saya waktu itu masih Menteri Investasi, pernah juga dirataskan tentang bagaimana pengelolaan dan penataan sumur-sumur masyarakat ini. Di sisi lain, ada permohonan dari kepala-kepala daerah, baik bupati maupun gubernur, yang punya wilayah ada sumur-sumur masyarakat. Itu kemudian kami pelajari dampak negatif dan positifnya. Apa yang terjadi? Sumur masyarakat ini ribuan jumlahnya, bahkan belasan ribu. Selama ini mereka telah berproduksi. Sudah berproduksi tetapi belum mempunyai legalitas yang memadai. Mereka berproduksi dengan standar lingkungan yang sangat minim. Sangat tradisional. Sangat tradisional. Dengan keselamatan kerja yang sangat minim. Di samping itu, mereka ini begitu mendapat hasil, mereka menjual, juga jualnya mohon maaf, ada takut-takutnya. Karena ada oknum-oknum, mohon maaf sekali lagi, ada oknum-oknum yang menakut-nakuti mereka, atau mereka juga harus mengeluarkan sebagian rezekinya untuk menyelesaikan dengan oknum-oknum itu. Oke, ditekan, diperas di sana? Ya, saya tidak mengatakan itu, kira-kira dalam dunia lapangan adalah gitu-gitu ya. Agak sedikit bijak ini malam ini. Nah, dengan melihat itu maka antara dua, satu sumur masyarakat itu rata-rata 1 barel sampai dengan 5 barel. Jadi rata-rata 3 barel lah per sumur. 1 barel itu sama dengan 159 liter. Maka kemudian kita rapat memutuskan. Yang pertama adalah kita melarang mereka pun, ini sudah terjadi sejak pasca kemerdekaan. Betul. Dan ini banyak wilayah. Kita biarkan ini juga jadi potensi menjadi masalah. Yang berikut, kita memberikan ketidakpastian, rasa ketidaknyamanan dan ketidakpastian kepada masyarakat. Maka kami melakukan konsultasi kepada Bapak Presiden, meminta petunjuk arahan, dan kemudian atas dasar arahan dan saran yang kami sampaikan, bahwa Presiden setuju untuk kita membuat landasan aturannya. Lahirlah Permen 14.